tengah-tengah kami bersuka cita merayakan hari kemenangan-Mu. Di tengah-tengah kami pada sore malam hari ini merayakan hari kebangkitan. Tuhan, biarlah Engkau berkenan hadir, mengalirkan sekali lagi sabda-Mu dalam hidup kami, sehingga kemenangan, kebangkitan, dan kehidupan-Mu itu nyata dalam setiap pribadi kami, nyata di dalam keluarga kami, nyata dalam kehidupan bergereja kami. Tuhan, sungguh pada malam ini kami rindu Engkau yang hadir di tengah-tengah kebaktian ini boleh menyapa setiap pribadi lepas pribadi, memeluk setiap pribadi lepas pribadi, sehingga tidak ada seorang pun yang kembali dari kebaktian ini dengan sia-sia. Tapi biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan yang akan menaruhkan firman-Mu di hati setiap kami, dan firman-Mu yang hidup itulah yang memampukan kami untuk meraih hari esok di dalam kuasa kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan akan kita bacakan bersama dari 1 Korintus 15 ayat 50 sampai dengan 57. Dan jikalau boleh kita akan membaca sampai 58. 1 Korintus 15 ayat 50 sampai dengan 58. Ayat 50 akan saya bacakan. Ayat 51 ibu bapak saudara sekalian. Demikian sampai 58. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan di dalam kemenangan. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap yang mendengar firman Tuhan, yang memelihara dan melakukan dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Selamat Hari Raya Paskah. Saudara-saudara, ada dua pesan firman Tuhan untuk kita malam ini.
Pesan yang pertama adalah dia hidup. Dia hidup berarti dia sudah mengalahkan kuasa kematian. Dia hidup berarti dia sudah mengalahkan maut. Dia hidup berarti dia sudah sungguh-sungguh bangkit dan tidak mati untuk seterusnya. Lalu apa urusannya? Dan apa kait-mengaitnya dengan kehidupan kita? Firman Tuhan mau mengatakan, ada yang berubah total dalam kehidupan manusia. Ketika Yesus hidup, Yesus bangkit, Yesus menang atas kuasa maut, Yesus mengalahkan kematian, Yesus telah mengalahkan kuasa dosa, yaitu di mana sebuah persoalan hidup manusia yang tidak terselesaikan itu sekarang tiba-tiba bagaikan secercah harapan yang luar biasa dan merubah kehidupan manusia. Mari kita renungkan, apa yang paling ditakutkan manusia? Kematian. Mengapa manusia takut mati? Karena dia harus berpisah dengan orang-orang yang dikasihi tanpa dia bisa melakukan apapun. Dan ketika kematian itu datang pada seseorang, tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan tidak atau cancel atau ditunda. Dan celakanya, ketika kematian itu datang dalam kehidupan setiap orang manusia, maka seluruh kehebatan, seluruh pengalaman, seluruh keberhasilannya tiba-tiba habis dan tidak ada harga. Manusia perkasa luar biasa. Dari lahir dia berjuang setengah mati. Dan dia meniti karir dengan hebat. Kedudukan jabatan semua diraih. Dan seluruh prestasi telah dia tulis dengan luar biasa. Tetapi ketika dia meninggalkan dunia ini karena kematian, semua harus dilepas. Dan tidak ada yang tersisa. Ketika semua orang menghormati dan menghargai dia, tapi ketika kematian itu datang, dia ditinggalkan dengan 2 kali 1 meter. Dan cepat atau lambat, dia harus sendirian di tengah-tengah kegelapan malam dan kegelapan. Itulah kematian. Kematian sungguh membawa sebuah hal yang membuat manusia merasa paling tidak berdaya, tidak mampu, dan seluruh apapun yang dia punyai sepertinya tidak ada harganya lagi. Dan apa yang dikatakan firman Tuhan tadi benar. Ternyata kematian itu tidak hanya membawa sebuah bencana yang besar bagi umat manusia di dalam kehidupannya yang ada di dunia ini, tetapi juga menyangkut kehidupannya yang seterusnya. Ternyata dengan darah dan daging ini manusia juga tidak diterima oleh Tuhan. Lalu bagaimana dengan nasib manusia ini? Di dunia dia sudah tidak ada harganya. Di dalam sebuah kehidupan yang dibangun dengan puluhan tahun, membangun cinta kasih, hubungan keluarga dan seterusnya, tapi ketika dia meninggal, dia pun tidak berdaya apa-apa. Bahkan ketika dia meninggal, dia harus mempertanggungjawabkan kehidupannya di masa yang akan datang. Di situ pun dia tidak punya tempat. Saudara-saudara, itulah kematian. Tetapi ketika hari Paskah itu, dia hidup. Yesus hidup. Yesus tidak mati seterusnya. Kalau Yesus mati seterusnya, maka sia-sialah iman kita. Dan kita pun tidak punya masa depan lagi. Tetapi dia hidup, dia telah mengalahkan kematian. Dia telah mengalahkan kuasa dosa. Dia telah menyelesaikan semua hubungan itu. Dan dia sungguh-sungguh hidup. Bapak, Ibu, Saudara, itulah berita yang pertama. Yesus hidup. Berarti setiap kita yang percaya di dalam Kristus, setiap kita yang mati di dalam Kristus, dan setiap kita yang bangkit di dalam Kristus,
kita pun punya hidup. Apapun kondisi dan keadaan kita hari ini, di tengah-tengah kehidupan kita yang masih punya kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan, kita mau diingatkan, hidupmu tidak akan pernah sia-sia. Bahkan kematian pun yang akan engkau alami tidak membuat engkau menjadi sia-sia. Karena Yesus yang hidup itu, Dia telah memberikan kehidupan dalam kehidupan. Saudara-saudara, apa maknanya untuk kehidupan kita sehari-hari? Mari kita pulang dari tempat kebaktian ini dan bertanya dalam perjalanan kehidupan sepanjang 1 tahun yang lewat. Apakah betul sepanjang 1 tahun yang sudah saya jalani itu, saya merasakan, saya dapat menikmati bahwa setiap nafas kehidupan yang saya hembuskan dan saya tarik nafas itu merupakan anugerah Tuhan, dan Tuhan mau mengatakan hidupku sangat berarti. Apakah dalam perjalanan sepanjang setahun, di dalam kita membangun kehidupan ini bersama dengan keluarga, ada hal-hal yang sungguh kita bangun adalah hal yang tentang kehidupan? Apakah dalam perjalanan sepanjang 1 tahun ini, di dalam kehidupan kita masih ada semangat untuk berkarya? Apakah kita masih bersemangat untuk hidup? Apakah kita masih bersemangat untuk melakukan sesuatu? Dan apakah kita masih punya semangat untuk mengerjakan bagi seluruh keluarga kita dan masa depan keluarga kita? Jikalau pada malam ini ternyata kita merasa hidup kita kecewa, putus asa, dan kemudian kita merasakan hidupku sudah nggak ada artinya lagi. Badanku sudah mulai sakit-sakitan. Keluargaku sudah mulai bisa mandiri masing-masing. Kita merasa kesepian di rumah karena tidak ada orang yang mau peduli, tidak ada orang yang mau mendengar, tidak ada orang yang merasa memerlukan kita. Biarlah malam ini kita mendengar suaranya. Dia hidup. Engkau pun hidup. Paulus berkata, jikalau aku hidup, artinya aku bekerja dan menghasilkan uang. Maukah kita mengalami kuasa kemenangan Kristus dengan pulang dan berkata, apapun kondisi dan keadaanku, Yesus hidup. Aku pun yang di dalam Kristus juga hidup. Aku pun punya hidup bermakna, sekalipun semuanya terbatas. Apakah kita juga akan pulang dari tempat kebaktian ini juga mempunyai keyakinan bahwa keluarga yang Tuhan sudah bangun puluhan tahun, dan mungkin selama ini kita merasakan semuanya mengalir, bahkan tidak jarang ada orang yang sudah mulai berdoa, Tuhan, aku siap dipanggil pulang oleh Tuhan karena aku sudah tidak ada tanggungan apa-apa. Aku sudah tidak punya apa-apa dan aku sudah tidak mampu apa-apa. Biarlah kita merubah doa kita dan berkata, Dia hidup. Dia telah mengalahkan kematian itu. Saya pun harus hidup yang berarti. Saudara-saudaraku, kaum muda yang dikasihi Tuhan, hari ini banyak orang muda yang putus asa karena mereka diperlakukan tidak adil oleh situasi, kondisi, dan keadaan. Yang berjuang keras, yang pandai, yang hebat, kelihatannya tersisih karena tidak punya koneksi. Yang sungguh-sungguh jujur, yang sungguh-sungguh bekerja dengan lurus, karena dia tidak ingin hidup curang, maka seolah-olah dia tersingkir. Dan saudara mengatakan, inilah nasib orang
yang begitu malang di dunia ini. Tidak, saudara. Dia hidup. Dia tidak akan pernah tutup mata melihat kebenaran. Dia tidak akan membiarkan kebenaran akan diinjak-injak terus. Dia pun tidak akan membiarkan segala kesalahan dan kejahatan itu sungguh terus menjajah orang-orang yang benar yang takut akan Tuhan. Masihkah saudara percaya Dia sudah mengalahkan kuasa kegelapan itu? Dia sudah mengalahkan segala kuasa keputusasaan itu. Aku hidup karena Dia hidup. Dia sungguh telah mengalahkan kuasa kematian. Dia sumber terang itu. Maka dimanapun aku tidak takut kegelapan. Karena aku hadir untuk menyampaikan terang. Bisakah kita di tengah-tengah perayaan Paskah ini berkata, Dia hidup. Dia telah mengalahkan kuasa kegelapan. Dia telah mengalahkan kuasa kematian. Dia telah mengalahkan kuasa dosa. Dia telah mengalahkan kuasa ketidakberdayaan. Dia telah mengalahkan segala kuasa kehidupan yang gelap. Dan saya yang percaya kepada Dia adalah diberikan sinar terang hidup itu. Dan itulah aku hidup. Yang kedua dan yang terakhir, Dia hidup, memberikan kemenangan. Dia hidup, lalu urusannya apa dengan saya? Dia hidup, Dia mengutus saudara dan saya. Yesus hidup, itu fakta sejarah. Sekarang bukannya lagi waktu kita untuk memperdebatkan Dia hidup. Sekarang Dia tinggal di mana? Sejarah mencatat Dia sungguh hidup, Dia bangkit, Dia menang, Dia telah mengalahkan kematian, Dia telah mengalahkan kegelapan, Dia adalah terang hidup itu, dan Dia memberikan terang dan hidup itu, dan mengutus saudara dan saya pergi untuk memberitakan kebangkitannya melalui hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih, dunia memang dalam kegelapan. Dunia penuh dengan ketidakadilan. Dunia penuh dengan korupsi dari semenjak zaman dulu. Tapi dunia yang gelap, dunia yang penuh dengan kejahatan, dunia yang penuh dengan kekerasan ini memerlukan terang Tuhan. Masalahnya, terang yang Tuhan berikan dalam diri setiap anak-anaknya ditutup dengan gantang. Saudara-saudaraku, firman Tuhan mengajak kita hari ini, kita harus pergi menyampaikan terang hidup itu. Ingatkah kita peristiwa ketika pagi-pagi benar di kuburan Yesus? Dua orang yang bernama Maria datang untuk bernostalgia meminyaki mayat Yesus. Seperti kebanyakan orang, mereka datang ke kuburan dengan menangis, merenungkan betapa baiknya orang yang mati, menghayati bagaimana nikmatnya, indahnya ketika dia hidup, dan kemudian menangis dan meratap mengatakan terlalu jahat dunia ini sampai dia digantung mati di atas kayu salib. Ternyata dua Maria itu keliru. Malaikat berkata, jangan takut, pergi. Sesudah itu dua Maria ini sedang pergi mencari murid-muridnya untuk menyampaikan bahwa Yesus sungguh sudah bangkit, sambil antara mengerti dan tidak, dan dalam keadaan bingung. Dia berjumpa dengan Yesus, dan Tuhan Yesus juga mengatakan pergi. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini
orang-orang Kristen dan gereja Kristen di Indonesia juga diajak dalam peristiwa Paskah ini untuk pergi. Sudah cukup banyak kita berkumpul untuk menangis, berkumpul bersama-sama untuk merenungkan baiknya Tuhan, berkumpul bersama-sama menceritakan luar biasanya Tuhan, berkumpul bersama-sama untuk menceritakan ketidakadilan, kejahatan, kekerasan dunia ini. Dan bukan waktunya lagi kita berkumpul untuk melakukan ini. Tapi mari kita pergi. Kita pergi menghadirkan kebangkitan Kristus melalui hidup kita yang berkemenangan. Hidup kita yang betul-betul bisa melawan ego kita, bisa melawan dosa kita. Kita sungguh-sungguh bisa menampilkan hidup sekalipun masih memakai tubuh jasmani ini. Tetapi yang ditampilkan adalah terang Tuhan. Dengan kata-kata, dengan hal-hal yang sangat sederhana. Dapatkah kita menampilkan cara berpikir yang hidup, bukan yang mati? Dapatkah kita juga menampilkan cara tutur kata yang memberikan kehidupan, bukan yang menjatuhkan, menghancurkan, dan mematikan? Dapatkah kita menampilkan hati yang menghidupi hati orang, bukan hati yang mengiris-iris dan melukai hati orang? Dapatkah kita mempunyai sikap dan perbuatan yang memberikan kehidupan, bukan menuntut kehidupan dari orang lain? Jikalau Kristus sungguh ada dalam hidupmu dan hidupmu, jikalau Kristus sungguh kita imani dan kita pegang sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka berarti yang ada di hatimu, yang ada di hatiku adalah Yesus yang hidup. Kalau Yesus yang hidup itu ada di dalam hatiku, maka sesungguhnya kehidupan dan terang kehidupan itulah yang dipancarkan. Jikalau hari ini ternyata yang terpancar keluar dari hatiku yang terdalam bukan kehidupan, tetapi lonceng kematian bagi orang lain, lalu sesungguhnya siapa yang ada dalam hidupku? Saudara-saudara, Yesus hidup. Yesus yang hidup itu ada dalam hidupmu. Berikanlah kehidupan untuk orang lain. Dan biarlah kehidupan dan terang kehidupan itulah yang memancar dari pikiran, dari tutur kata, dari cara hidup, dari hati dan perbuatan kita. Oleh karena itu, Paulus menasihat, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah. Sekalipun situasi kondisi keadaan di dunia mencekikkan, sekalipun ketidakadilan ada di mana-mana, sekalipun kekerasan selalu ada di sekitar kehidupanmu, engkau hidup karena Yesus yang ada dalam hidupmu adalah hidup. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena ketika engkau melakukan pekerjaan Tuhan itu, engkau menyampaikan terang hidup bagi orang lain. Sebab kamu tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, sekalipun engkau masih tinggal di dalam tubuh darah daging yang terbatas, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Selamat berkarya, berjuang dalam kemenangan kebangkitan Kristus. Amin.